SMP Negeri 1 Tarik terletak di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Tarik, dan di Desa Kemuning. Pada tahun ajaran 2022-2023 terdapat 24 rombongan belajar dengan jumlah siswa secara total adalah sebanyak 828 siswa. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan guru dan tenaga karyawan adalah sebanyak 57 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Dian Lestari, guru ilmu pengetahuan alam dari SMP Negeri 1 Tarik. Saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, pada tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi zat aditif kelas 8 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8F, betul? Kelas yang paling semangat, betul? Terus dong. Oke. Dari kelas 8F, adakah temannya yang tidak bisa menghadiri pembelajaran hari ini? Coba satu-satu disebutkan nomor urut presensinya. Siapa saja? Aurora, Adinda Disnanta. Kenapa? Soalnya ada urusan keluarga sih. Izin berarti ya? Suratnya ada. Dari 6 ada 3 yang sakit, betul? 3-nya izin. Pokoknya ini ya, baik sakit ataupun izin, kalau tidak masuk harus menyertakan apa? Surat. Sebisa mungkin ya jangan menyusul. Tidak masuknya hari Senin ya suratnya hari Senin. Sekarang sudah masuk musim penghujan. Kalau di rumah kalian, di sekolah banyak tempat-tempat yang tidak terpakai tapi banyak barang, kira-kira akan menjadi apa? Sarangnya siapa? Nyamuk apa? Aedes aegypti. Yang bisa menyebabkan apa? Yang piket di kelas disapu yang bersih, lalu di bawah kolong meja, di bawah sorogan. Kalau ada sampah itu tempatnya di selorokan atau di tempat sampah. Jangan dijadikan selorokan atau loker kalian itu sebagai tempat sampah. Jangan dijadikan selorokan atau loker kalian itu sebagai tempat sampah. Besok langsung dibersihkan semua. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi. Yang piket membantu menyapu, yang punya bangku atau menempati harus tanggung jawab. Kalau ada sampah diapakan? Dibuang. Kemana? Ke tempat sampah. Ke tempat sampah. Oke, job. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nutrisi. Sebentar, Bu Riri tanya dulu. Nutrisi itu adanya di mana? Apakah hanya makanan? Di minuman itu juga ada. Apa saja nutrisi? Angkat tangan. Sebentar, Dok. Nomor urut presensi
17. Lutfiatin. Oke, Mbak Lutfiatin. Karbohidrat. Lemak. Nomor urut 3. Mbak Alivia. Mas Dafa? Air. Oke, terus apa? Protein. Vitamin. Satu lagi mineral. Berarti ada berapa macam nutrisi? Dimulai dari atau apa aja? Karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan air. Puja, berikan aplaus untuk kita semua. Adakah tadi sebelum berangkat kalian sarapan? Siapa saja yang sarapan tadi? Oke. Kamu apa sarapan apa dong? Nasi? Apa hanya nasi saja? Nasi sama nugget. Mie telur? Nasi sama telur? Nasi sama sosis. Bu Rere ada satu yang tertarik dan ingin bertanya. Mas Kenzo, ya? Mas Kenzo, makan apa Mas Kenzo? Mie telurnya kenapa kok suka mie? Enaknya seperti apa? Bagaimana Mbak Yunita? Gurih. Oh, kalau kata Mbak Yunita gurih. Micinnya banyak. Kalau katanya Mas Kenzo micinnya banyak. Ternyata ada bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk meningkatkan nilai dari makanan minuman tersebut. Baik dari warna, dari rasa, dari tekstur dan daya tahan. Hal-hal yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman itulah yang disebut zat aditif. Hari ini kita akan mempelajari tentang zat aditif. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif. Lalu setelah dapat menyebutkan jenis-jenisnya, bisa mengidentifikasi bahan makanan itu termasuk zat aditif jenis apa. Penilaiannya spiritual, sosial, lalu ada juga penilaian keterampilan, penilaian kognitif atau uji pemahaman. Pembelajaran kegiatannya yang pertama ada orientasi masalah nanti. Lalu nanti ada juga sampean atau kalian mengidentifikasi zat, ada juga penyelidikan pewarna makanan seperti Bu Rere bilang, lalu presentasi dan pembuatan artikel oleh kelompok. Pada fungsi hati dan juga tangan. Itu tadi menurut kalian video tentang apa? Apa? Makanan. Makanan yang bagaimana? Silakan angkat tangan menurut pendapat masing-masing. Sudah disaksikan Mel? Menurut kamu berdasarkan tayangan video Mel? Warnanya menarik. Apanya yang menarik Mel? Warnanya Warna dari apa? makanan. Dari makanan. Oke, bisa berikan aplaus untuk Bapak Lati. Yang menarik dijual di mana? Di pasar. Tapi ada kemarin teman kalian satu sekolah kelas 8 juga namanya Mas Tama. Setelah saat pembelajarannya Bu Rere, Mas Tama ini izinnya Bu Rere tanya dan lihat, ternyata sekujur tubuhnya ini sudah bentol-bentol. Akhirnya karena itu sudah cukup mengganggu, Bu Rere persilakan Mas Tama untuk izin pulang. Besoknya ketemu Bu Rere di gerbang sekolah. Sebelum Mas Tama masuk, Bu Rere tanya, bagaimana kemarin? Sekarang sudah sehat? Mas Tama bilang sudah sehat. Terus Bu Rere tanya lagi karena Bu Rere penasaran, kemarin itu kenapa? Ternyata Mas Tama ini dari dokter. Kata dokter ini, Bu, saya hipersensitivitas. Mas Tama belum tahu hipersensitivitas itu apa. Hipersensitivitas terhadap apa? Kalau kata dokter saya katanya terhadap pewarna makanan. Langsung Bu Rere berpikir, loh, kamu kemarin memangnya sebelum pembelajaran Bu Rere makan apa? Ternyata makan jajanan yang ada di kantin. Bu Rere tanya, jajan yang seperti apa?
Mas Tama ternyata suka gorengan. Di kantin ada gorengan? Mas Tama. Terus saya gurunya tanya lagi, kok nggak cocok ya? Kata dokter ini hipersensitivitas pewarna buatan. Kok makan gorengan? Kalau Mas Tama makan gorengan, apakah hanya gorengan saja? Tidak, Bu. Kira-kira diberikan apa kalau sesuai dengan diagnosis dokter? Iya, Mas Tama ternyata suka kalau makan gorengan diberikan saus. Oh ya, pantas saja. Ternyata kalau menurut kalian dari kasusnya Mas Tama hipersensitivitas terhadap pewarna buatan, lalu Mas Tama makan gorengan yang diberikan apa? Yang diberikan apa? Saus. Jadi kan itu ada pewarna buatan makan saus. Nah kemungkinan yang menjadi penyebabnya adalah si saus ini. Oleh karena itu sekarang kita akan melakukan pertama identifikasi, kedua penyelidikan. Adakah yang bisa merumuskan permasalahan dari awal sampai video lalu permasalahan atau kasusnya Mas Tama? Adakah dari kalian yang bisa merumuskan permasalahan yang akan menjadi dasar pembahasan kita? Silakan. Zat aditif apa yang terkandung dalam makanan kemasan? Oke, good job. Berikan aplaus untuk Mas Hafiz. Adakah lagi yang ingin merumuskan permasalahannya? Oke, silakan Mas Bintang. Pewarna apa yang aman dikonsumsi bagi tubuh? Oke, kalau dari Mas Bintang, zat pewarna makanan apa yang aman dikonsumsi untuk tubuh? Berikan aplaus untuk Mas Bintang. Ada dua permasalahannya Mas Hafiz tadi. Yang pertama apa? Zat aditif apa yang terkandung dalam makanan kemasan? Apakah hanya makanan kemasan yang mengandung zat aditif? Tidak. Apalagi? Minuman. Jadi yang pertama kita sepakati ya, untuk rumusan permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama, zat aditif apa saja yang terkandung dalam makanan atau minuman kemasan. Kenapa kok kita memakai makanan kemasan? Kenapa kok tidak jajanan pasar? Kira-kira? Oke? Lebih praktis. Lebih praktis kan? Dijelaskan posisinya. Oke, Bujang berikan aplaus untuk MRT kedua pembahasannya. Rumusan masalah yang kedua, zat pewarna yang bagaimana yang aman dikonsumsi untuk dapat menemukan jawaban dari permasalahan ini dan menemukan solusi. Kita akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama identifikasi makanan kemasan. Yang kedua melakukan penyelidikan. Menurut kalian penyelidikan terhadap apa kira-kira? Apa kira-kira? Zat aditif tadi identifikasi. Kalau yang penyelidikan kira-kira melakukan penyelidikan terhadap apa? Pewarna pada makanan atau minuman. Paham? Sekarang Bu Rere tanya, sudah berkumpul sesuai kelompok? Sudah. Silakan. Kelompok ini apa namanya? Oke, sudah berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Kita melakukan identifikasi dan penyelidikan. Nanti ada di LKPD masing-masing. Silakan dibaca dan dilakukan identifikasi serta penyelidikan. Kelompok dari bakso sampai pecel identifikasi dulu karena alat bahan di belakang terbatas, terutama untuk kompor, dan untuk kelompok rawok rujak sampai seblak lakukan penyelidikan dulu. Hati-hati. Nanti di penyelidikan kita menggunakan alat dan bahan yang pecah belah dan dapat menghasilkan panas. Jadi dibaca benar-benar LKPD-nya, cara pengerjaannya, cara penyelidikannya, dan hati-hati dalam melakukan penyelidikan. Paham? Oke. Ketua kelompok silakan maju ke depan, diambil alat dan bahan.
dilanjutkan? Oke, good job. Sudah selesai semua identifikasi dan penyelidikan? Sekarang waktunya presentasi. Bu Rere tanya, adakah kelompok yang ingin mempresentasikan hasil percobaan atau hasil identifikasi dan penyelidikannya? Oke, dari kelompok bakso terlebih dahulu ya. Berikan aplaus untuk kelompok bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bakso akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil diskusi mengenai zat aditif yang terdapat pada Indomie goreng. Setelah kami menentukan masalah dari ujian percobaan, kemudian hasil identifikasi kami adalah identifikasi zat aditif pada komposisi makanan. Kemasan makanan satu Indomie goreng. Bawang merah bubuk, nama zat aditif penyedap rasa alami. Minyak nabati, nama zat aditif penyedap rasa alami. Garam, nama zat aditif penyedap rasa alami. Bawang putih bubuk, nama zat aditif penyedap rasa alami. Pewarna sintetis, nama zat aditif pewarna sintetis. Berdasarkan pada tabel 1 jenis zat aditif ada dawa yang dikandung pada masing-masing makanan. Pewarna, pemanis, penyedap rasa, pemberi aroma, pengemulsi, pengawet. Dahulukan identifikasi yang telah didapatkan, teruskan tindakan mengapa dari semua makanan mengandung zat aditif. Alasannya adalah untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk, meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi, mempertahankan kegunaan, mengontrol pH dan juga meningkatkan rasa atau memberikan warna. Oleh karena itu, kesimpulan dari kelompok kami adalah dapat mengetahui zat aditif pada pewarna makanan. Zat aditif pada makanan meliputi pewarna, pemanis, penyedap rasa, pemberi aroma, pengemulsi, dan pengawet. Zat aditif yang aman pada pewarna makanan adalah yang terbuat dari bahan alami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok Ramos. Berikan aplaus untuk kelompok Ramos. Dua manakah bahan makanan yang mengandung pewarna yang akan dikonsumsi dengan halnya nasi kuning dan warna karena pada saat uji coba warna pada benak. Adalah literasi pada sumber bacaan lain. Bagaimanakah ciri-ciri makanan dan minuman yang mengandung pewarna buatan? 1. Warna terlihat tidak nyata. Jika mengkonsumsi dalam jangka pendek, dapat menimbulkan gatal, pusing, dan mual. Dan jika mengkonsumsi dalam jangka panjang, dapat merusak fungsi organ tubuh, terutama hati dan ginjal. Kesimpulan yang kami peroleh adalah dengan adanya penyelidikan bahan zat aditif pada makanan dan minuman, kita bisa membedakan antara zat aditif yang dikonsumsi bagi tubuh dan yang berbahaya jika dikonsumsi. Zat aditif yang ada pada nasi kuning dan buah naga menggunakan zat aditif alami sehingga aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut terbukti pada benang wol yang sudah dicuci namun warnanya hilang. Untuk saus tomat dan permen mengandung pewarna sintetis. Hal tersebut terbukti pada benang wol yang sudah dicuci namun warnanya masih melekat pada benangnya. Hal tersebut membuktikan bahwa zat aditif yang digunakan bisa membahayakan kesehatan. Sekian dari kelompok Rawon, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Yang ingin ditanyakan dari kelompok yang tidak presentasi tadi, silakan. Kalau dalam kelompok saya pewarnanya adalah tartrazin C. Menurut kelompok pecel disebutkannya lebih spesifik, tartrazin CL. Job memang harus disebutkan spesifik. Di situ kan ada ya tabelnya, di label komposisinya tadi pewarnanya itu pewarna tartrazin CL. Sehingga kalau tartrazin CL dan
di dalam mie itu berarti warna apa? Kuning. Berarti tartrazin CL itu untuk warna apa? Warna kuning. Di dalam kemasan Indomie itu terdapat beberapa jenis zat aditif. Ada pemanis, itu berupa gula bisa. Penyedap rasa itu ada garam. Berarti kalau garam itu penyedap rasa yang bagaimana? Alami. Lalu ada mononatrium glutamat, penyedap rasa yang bagaimana? Buatan. Kucop. Ada juga bawang putih bubuk, bawang merah bubuk, dinatrium inosinat, guanilat, lada bubuk, rempah, dan minyak wijen. Segala macam rempah Indonesia itu termasuk penyedap rasa. Penyedap rasa yang bagaimana? Penyedap rasa yang bagaimana? Alami dari alam. Juga ada pewarna berupa tartrazin CL. Tartrazin CL pewarna yang bagaimana? Buatan. Kucop. Lalu ada pengawet, antioksidan, TBHQ, natrium benzoat, serta metabisulfit. Coba dilihat di pengawet. Semua disebutkan 3. Pengawet yang bagaimana itu? Kamu bayangkan tubuhmu, kalau kamu suka makan mie, setiap saat 3 macam pengawet yang ada di dalam tubuhmu. Tidak ada sama sekali pengawet alami di dalam mie. Jadi lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. Terus ada pemberi aroma berupa perisa sintetik ayam. Namanya saja perisa sintetik, berarti pemberi aroma yang bagaimana? Buatan. Lalu juga hasil penyelidikan saus tomat tadi setelah dicuci warnanya bagaimana? Saus tomat berarti kalau tidak hilang dikategorikan sebagai pewarna yang bagaimana? Pewarna buatan ada apa saja? Yang sudah kalian selidiki tadi? Ada di saus tomat, ada juga di permen. Lalu kalau yang alami bagaimana? Ada nasi kuning dan jus buah naga. Buktinya apa kalau dia pewarnanya pewarna alami? Dicuci, hilang, dan tidak menimbulkan bekas. Tapi diingat-ingat, tidak semua pewarna dari alam itu dicuci akan hilang. Ada beberapa pewarna dari alam atau pewarna alami saat dicuci itu tidak hilang. Jadi diperlukan penyelidikan dan pengujian lebih lanjut. Zat aditif ada 2, alami dan yang alami itu berasal dari mana? Berarti yang buatan dibuat oleh manusia biasanya ditambahi oleh zat kimia. Itulah yang menyebabkan berbahaya bagi tubuh. Macam-macam zat aditif ada apa saja? Pas 66 Bu Rere tanya dulu contohnya masing-masing dari kelompok bakso. Contoh zat aditif pemanis gula. Kelompok mie ayam, contoh pewarna saus tomat diwarnai menggunakan apa? Merah. Biasanya merah. Kalau yang merah alami biasanya dari apa? Buah naga. Selain itu tomat juga bisa, banyak. Oke, good job. Pengawet dari yang kelompok pecel, contoh yang bisa dijadikan pengawet apa? Ayo, garam, good job. Lalu dari kelompok rujak, contoh penyedap rasa, merica, bumbu dapur, jahe, cabai itu juga bisa, kencur dan sebagainya. Di kelompok rawon pengemulsi, soda kue, good job. Alami atau buatan? Buatan atau sintesis. Terakhir penambah aroma supaya baunya menarik, vanili yang bubuk atau yang berupa batang atau daun yang dikeringkan. Ada 2 yang vanili, ada yang alami dan buatan. Berikan aplaus untuk semua. Sudah. Pemanis alami, pemanis buatan, siklamat, aspartam, sakarin. Ada pewarna buatan yang berbahaya yang perlu dilihat
ada rhodamide, metanil yellow, dan amaran. Kalau di kemasan makanan ada ini jangan dikonsumsi. Ini sudah dilarang dan bisa menyebabkan kanker. Jadi hati-hati, harus lebih selektif lagi dan bijaksana dalam memilih makanan. Ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna buatan apa? Itu kalau dimakan di lidah meninggalkan apa? Meninggalkan bekas warna. Warna tidak rata. Terus warnanya dibandingkan dengan pewarna alami, makanannya warnanya bagaimana? Mencolok. Kalau berlebihan jumlah pewarnanya, terasa apa? Pahit. Terus menyebabkan gatal tenggorokan juga bisa. Informasi tentang zat aditif itu berguna buat kalian. Selain sebagai memilih makanan, di rumahnya ada yang berjualan makanan orang tua atau orang sekitarnya? Ada. Apa? Oh, ada di sekitarnya. Oke, Mas Zaki, di sekitar rumah ada orang jualan. Nah, informasi ini kamu berikan kepada orang yang berjualan tersebut, baik dari keluarga atau enggak. Bagaimana beliau memilih bahan-bahan yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang aman bagi tubuh. Kan kamu sudah tahu tadi, aditif walaupun ada buatan juga ada yang alami. Berarti kamu rekomendasikan yang bagaimana? Yang alami. Sudah bisa kita mulai? Kita uji pemahaman kalian, dikerjakan sendiri. Silakan dikerjakan sendiri. Kita lihat siapa yang memasuki atau memperoleh podium tertinggi. Mas Satria 0, Kenzo 0. Ayo semangat lagi ya. Boleh lagi. Nomor 13 yang bahan pewarna alami. Podiumnya nomor 3. Nomor 2. Nomor 3 berikan aplaus kepada. Sudah penilaian, saatnya tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Tugasnya apa? Tentang apa? Zat aditif apa? Pewarna yang bagaimana? Buatan atau alami yang bagaimana terhadap tubuh? Yang aman dikonsumsi untuk. Artikelnya diposting di media sosial lalu ditandai ke Bu Riri. Boleh di Instagram, Facebook, pokoknya ditandai ke Bu Riri. Oke? Oke. Untuk kriteria atau contohnya bisa diakses link terdapat. Kalian kita belajar melalui identifikasi dan penyelidikan. Menurut kalian kita belajar, kalau yang kalian rasa atau yang kalian pendapat kalian bagaimana kalau kita belajarnya melalui praktek ini? Angkat tangan. Lebih mudah memahami karena dipraktekkan langsung. Ada lagi? Dibandingkan dengan dijelaskan di kelas bagaimana? Coba. Lebih seru. Lalu penilaiannya menggunakan Kahoot bagaimana? Lain kali kita coba menggunakan aplikasi yang tadi barusan Bu Riri juga tanya bagaimana kesan dan pendapat kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bu Riri bagi angket terkait minat belajar kalian pada pertemuan hari ini. Diisi nama kelas, diisi juga ada pertanyaan, kamu isi sesuai dengan jawaban. Sebelum isi dibaca dulu langkah-langkah pengisiannya. Paham? Oke, Bu Riri bagi silakan diisi.
Kita sudah dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini, informasi tentang zat aditif itu berguna buat kalian. Belum kita mengakhiri pembelajaran IPA. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Nanti alat percobaannya setelah selesai atau sebelum kelas ditaruh di pojok timur. Semua jangan ada yang tertinggal. Kursi ditaruh atas, sampah dibawa kembali keluar dan dibuang di tempat sampah. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam.